wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Mesria Novita, guru kelas 4A SD Negeri 26 Payakumbuh, Sumatera Barat, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan periode 4 kategori 1 Universitas Negeri Jakarta tahun 2022. Kamis 6 Oktober 2022, hari ini akan melaksanakan uji kinerja melalui video pembelajaran di kelas 4, tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Baiklah anak ibu semuanya, sebelum kita masuk ke dalam kelas, alangkah lebih baiknya kita menerapkan protokol kesehatan agar kesehatan kita terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Time Genius kelas 4A. Ya, selamat pagi anak-anak ibu kelas 4A yang cerdas dan jenius. Ya, anak-anak ibu, apakah kita hadir semuanya hari ini? Anak-anak ibu semua, sebelum belajar, ibu akan absen terlebih dahulu untuk kesiapannya dalam belajar. Fajri, Amel, Aura, Azani, Gian, hadir. Alhamdulillah, anak ibu sudah siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Nah, Allah sudah memberikan kita kesehatan pada pagi hari ini untuk berangkat ke sekolah. Nah, yang itu adalah patut kita syukuri. Rasa syukur itu perlu kita tanamkan dalam diri kita semuanya. Nah, sebelum kita belajar, ibu mau uji dulu tepuk semangatnya. Tepuk semangat. Tadi pagi siapa yang datangnya terlebih dahulu? Ibu lihat di papan absen kita Raska. Ibu beri kesempatan untuk kepada Raska untuk memimpin doa kita sebelum belajar. Sikap berdoa. Kesepakatan belajar kita. Nah, yang pertama, mengikuti pembelajaran dengan tertib. Lanjut ya. Nah, kira-kira melihat gambar di samping, apa yang terbayang oleh anak ibu? Dongeng. Iya, dongeng. Nah, kira-kira dari hutan apa saja yang bisa dihasilkan? Oksigen, ya, hutan merupakan paru-paru dunia yang berguna untuk kita semua, tidak hanya manusia tetapi seluruh makhluk ya yang ada di bumi ini. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Nah, hari ini kita masuk tema 4, subtema 3. Jadi ada beberapa poin yang harus anak ibu kuasai. Ada namanya kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran serta ada materinya. Nah, anak ibu, tujuan kompetensi dasar yang harus kita capai hari ini yaitu bahasa Indonesia
menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku cerita atau dongeng. Yang kemudian IPS-nya mengidentifikasi kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan berbagai jenis pekerjaan. Selanjutnya IPA menjelaskan pentingnya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran kita pertama, menguraikan isi dongeng yang dibaca menggunakan peta pikiran. Jadi anak ibu nanti membuat peta pikiran atau konsep peta pikiran. Membuat penilaian cerita yang dibaca menggunakan bahasa sendiri. Yang ketiga, menguraikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya setempat. Yang keempat, menentukan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya. Dan selanjutnya, merinci dampak pemanfaatan sumber daya alam, membuat contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkah sumber daya alam dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak ibu semuanya, tadi pada awal pembelajaran anak ibu sudah mengetahui tentang dongeng. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian dongeng? Silakan tunjuk tangan. Ada yang tahu? Apa Aska? Sebuah dongeng adalah cerita fiktif atau tidak nyata. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Aska. Iya, sebuah dongeng adalah cerita yang fiktif atau hayalan, cerita yang tidak benar terjadi. Yang umumnya dongeng memiliki sifat menghibur atau mengandung nilai pendidikan atau pesan moral yang disampaikan pada sebuah cerita tersebut. Nah, anak-anak ibu, kalau kita menceritakan dongeng, itu pekerjaannya disebut apa? Ada yang tahu? Dongeng. Iya, bagus. Tepuk tangan buat Aska. Orang yang menceritakan dongeng itu disebut dengan pendongeng, ya. Nah, ibu punya sebuah cerita dongeng. Mau mendengarkan dongeng hari ini? Mau. Oke, dongeng kita hari ini berjudul Tupai dan Ikan Gabus. Selamat menyaksikan. Dahulu, hiduplah tupai dan ikan gabus yang bersahabat. Mereka tinggal di sebuah telaga di Kalimantan Barat. Persahabatan erat mereka dimulai sejak kisah berikut ini. Pada suatu hari, tupai mendengar kabar bahwa ikan gabus sakit. Tupai berniat untuk mengunjunginya. Tetapi ada banyak ikan gabus di telaga. Bisakah kamu membantunya? Pulau tersebut dijaga oleh seekor ikan hiu yang ganas. Ia harus mengumpulkan rumput laut yang dibutuhkan ikan gabus. Wah, ada banyak sekali tumbuhan laut di sini. Nampaknya tupai membutuhkan bantuanmu untuk menemukan rumput laut yang ia cari. Ia meloncat-loncat dengan riang. Ikan gabus berjanji akan membalas budi pada tupai jika ia memerlukan bantuan. Sejak saat itu, persahabatan mereka semakin erat. Nah, anak ibu, pada sebuah dongeng itu memiliki unsur-unsur cerita pada dongeng. Kira-kira anak ibu yang belajar tadi malam, apa saja unsur-unsur cerita pada dongeng? Ada yang tahu? Iya, bagus. Ada tokoh, ada pesan moral, ada judul, ada apa lagi? Ada latar, ya. Kemudian ada apa lagi? Apa? Ada cerita akhir. Kalau ada akhir berarti ada cerita awal. Terus yang selanjutnya apa lagi? Ada pesan. Iya, ada pesan moral yang disampaikan dalam
sebuah dongeng tersebut. Pertama ada tokoh. Nah, tokoh cerita adalah pelaku yang ada di dalam cerita. Nah, secara garis besarnya tokoh cerita ini dibagi ada dua. Pertama sebagai tokoh utama, yang kedua sebagai tokoh tambahan. Nah, kalau pada cerita dongeng tadi, siapa ya tokoh utamanya? Iya, bagus. Tupai dan ikan gabus. Tokoh tambahnya siapa? Ikan hiu. Tokoh utama merupakan tokoh yang sering diceritakan. Kalau tokoh tambahan itu sebagai pelengkap dalam cerita. Ada tempat atau latar. Apa itu tempat atau latar? Iya, merupakan lokasi cerita. Di mana lokasi cerita pada dongeng tadi? Iya, di sebuah hutan, di sungai, ya. Kemudian ada di lautan. Ya. Nah, selanjutnya apa saja unsurnya lagi? Yang ketiga ada sifat atau watak. Watak atau sifat ini adalah dasar manusia yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Tadi seorang tupai bertingkah laku atau sifatnya seolah-olah seperti manusia, sifat manusia. Ya, itulah yang disebut dengan sifat atau watak. Bagaimana sifat si tupai? Baik. Bagaimana sifat si ikan gabus? Baik. Kalau ikan hiu? Berusaha menghalangi tupai yang ingin berusaha menolong ikan gabus. Ya. Selanjutnya ada awal cerita atau disebut dengan prolog. Prolog ini merupakan bagian yang pengantar untuk menceritakan keadaan secara umum dan dari sebuah cerita tersebut. Ya, jadi pengantar cerita. Kira-kira bagaimana awal cerita pada dongeng tadi? Ikan gabus sakit. Iya, ikan gabus sedang sakit. Jadi awal ceritanya dia bersahabat, kemudian sahabatnya sakit. Ya, sahabatnya sakit dan ingin mendapatkan rumput laut dan tupai akhirnya membantu. Akhir ceritanya bagaimana? Nah, inilah unsur cerita yang selanjutnya, yaitu disebut dengan epilog. Bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulannya. Bagaimana kesimpulan dari cerita tadi? Senang. Iya, bagus Zizan. Tepuk tangan buat Zizan. Iya, ikan gabus kemudian sehat dengan bantuan tupai. Ikan gabus akhirnya sehat. Itulah simpulan atau kesimpulannya. Yang terakhir unsur cerita adalah yaitu ada pesan moral. Apa itu pesan moral? Yang harus kita lakukan. Apa? Sifat tokoh yang harus kita teladani. Apabila dia sifat tokohnya baik, maka kita teladani. Apabila sifat tokohnya jahat, harus kita hindari dan tidak boleh kita terapkan. Ya. Nah, Zio ngantuk? Tidak. Berdirikan kepalanya. Oke, terima kasih. Nah, anak-anak ibu, Kerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi untuk menghasilkan si awalnya ayahku. apa pekerjaan ayah ini? Membuat kayu. Dia seorang pengrajin kayu. Nah, produk apa yang dihasilkan oleh ayah ini? Betul sekali, meja dan kursi. Kemudian apakah pekerjaan ayah ini termasuk menghasilkan jasa atau barang? Jelaskan alasannya, kenapa? Apa? Iya, kenapa? Apa alasannya? Kenapa dia menghasilkan barang? Untuk kita karena tujuan. Karena ada produknya berupa meja dan kursi. Iya, meja dan kursi. Nah, selanjutnya apa saja yang dikerjakan oleh seorang pengrajin kayu? Mencari kayu. Nah, mencari kayu. Iya, pertama membeli kayu dan memotong kayu. Kemudian membentuk menjadi sebuah kursi. Kemudian boleh kursi, boleh meja.
Ada lemari. Apa saja lagi? Apa saja barang yang terbuat dari kayu? Pintu. Iya. Kemudian kayu menjadi meja dan kursi. Pertama, pohon yang ada di hutan. Kemudian apa lagi? Iya, menebang pohon. Kemudian kayu yang ke kota. Kemudian iya, diukir atau dilakukan oleh pengrajin kayu-kayu yang sudah diantar tadi. Kemudian dikerjakan oleh pengrajin kayu. Selanjutnya dijual ke toko kayu yang sudah dibentuk menjadi kursi, meja, lemari, dijual ke toko mebel. Nah, kemudian baru dibeli oleh pembeli. Lihat di bawah, profesi apa saja yang terlibat terhadap pembuatan meja, kursi sampai ke rumah kita. Ada beberapa profesi. Di sini Ibu sudah punya media pembelajaran, ya. Jenis pekerjaan terkait pengolahan kayu. Di sini ada kantong ajaibnya. Silakan anak Ibu tempelkan jenis pekerjaan yang terkait pengolahan kayu. Nama yang pertama, tunjuk tangan. Siapa yang tahu jenis pekerjaan apa itu? Ya, silakan Aska. Selanjutnya, oke, sudah betul? Ya, ada profesi tukang kayu, pengangkut barang, ada pengrajin kayu, dan ada mabeler. Hutan adalah hutan yang sangat lebat sekali dan subur sekali. Nah, dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia. Tahu anak Ibu paru-paru dunia? Iya, dia penghasil oksigen yang bagus sekali karena saking rimbunnya, ada penghijauannya, dia menghasilkan udara yang sangat segar sekali. Nah, akan tetapi kini pohon-pohonnya semakin berkurang karena tingkat kebutuhan manusia. Jumlah hutan yang ada di Kalimantan sudah terbatas atau sudah berkurang. Nah, semakin berkurang. Nah, ini disebabkan seringkali karena adanya tindakan manusia yang jahil karena membakar hutan, ya, atau menebang pohon sembarangan, tidak memanfaatkan hutan sebagaimana mestinya. Nah, anak Ibu, silakan anak Ibu perhatikan penampakan hutan yang ada di Kalimantan dari tahun ke tahun. Yang di belakang jelas? Nah, ini pada tahun 1950, bagaimana keadaan hutan di sini? Iya, warnanya apa ini? Hijau, berarti semuanya ditutupi oleh hutan. Mulai dari 1985 bagaimana? Sudah mulai berkurang. Kemudian tahun 2000 sudah juga lebih berkurang lagi karena adanya pembangunan pemukiman rumah warga. Tahun 2005 bagaimana? Tambah berkurang. Selanjutnya 2010 juga berkurang. Sampai saat ini keadaan hutan di Kalimantan sudah mulai berkurang karena tingginya tingkat kebutuhan manusia. Ya, salah satu kebutuhannya adalah kayu. Kita profesi orang yang berpengolahan terhadap kayu sangat bergantung pada hutan. Dan kebutuhan kita juga meningkat. Ada kita yang butuh kursi, lemari, meja. Nah, sehingga hutan dimanfaatkan secara tidak terkontrol. Kemudian rumah-rumah dibangun, ditebang lahannya, dimanfaatkan wilayahnya, ya, sehingga terjadilah dampak-dampak pelestarian hutan yang tidak kita harapkan.
yang tidak kita harapkan. Nah, di sini bagaimana kondisi hutan kalau kita tebang secara terus-menerus? Habis. Iya, jika hutan ditebang menerus maka hutan akan gundul, akan habis. Nah, itu yang anak-anak ibu lihat tadi, mulai berkurang warna hijaunya pada peta. Nah, anak-anak ibu, hutan ada yang ditambang, membuka lahan baru pada hutan tersebut ada ditambang untuk mendapatkan contohnya batu bara, ya. Kemudian ada pembakaran hutan karena ingin membuka wilayah di sana bisa untuk pemukiman, dibakar hutannya. Ya, ada juga penebangan hutan secara tidak resmi atau ilegal. Nah, baik anak-anak ibu, apa yang akan terjadi jika pohon di hutan itu semakin berkurang? Oksigen semakin sedikit. Iya, apabila berkurang maka hewan akan kehilangan tempat. Oksigen yang atau udara yang dihasilkan tidak Hewan yang mati. sempurna lagi oksigen yang didapatkan. Kemudian hewannya akan berkurang atau hewan-hewan langka yang ada di sana tidak ada habitatnya lagi atau tempat tinggalnya lagi. Juga menimbulkan abrasi, pemanasan global dan bencana tanah longsor. Nah, ini dampaknya. Ada banjir, ada tanah longsor, ada hutan gundul, ada juga disebabkan oleh bisa menyebabkan kekeringan. Nah, baik anak ibu, yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan apa? Ya, kita harus pertama melakukan reboisasi. Apa itu reboisasi? Penanaman atau penghijauan kembali, atau kita menanam pepohonan yang baru kembali. Kita lakukan reboisasi. Selanjutnya apa? Menerapkan sistem tebang pilih. Ya, mana yang kayu yang sudah kita cocok untuk ditebang, makanya kita lakukan sistem tebang pilih. Selanjutnya apa? Menerapkan sistem tebang tanam. Setelah kita tebang, harus kembali kita tanam agar tidak terjadi kepunahan, ya, atau tidak terjadi kelangkaan lagi. Selanjutnya melakukan penebangan secara komprehensif, tidak secara terus-menerus. Ada waktu-waktu tertentu yang bisa kita gunakan untuk menebang pohon. Seterusnya memberikan sanksi bagi penebang yang melakukan penebangan. Apabila tidak ada sanksi bagi penebang hutan, maka orang akan tidak akan terkontrol kalau tidak ada sanksi yang diterapkan. Selanjutnya apa lagi? Tidak membuang sampah yang ada di hutan. Ada misalnya kita tidak sengaja orang tuanya merokok, kemudian rokoknya dicampakkan ketika itu musim kemarau. Nah, terjadilah kebakaran hutan. Ya. Selanjutnya melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan. Hewan-hewan langka yang ada di hutan itu membutuhkan tempat tinggal. Apabila tempat tinggalnya sudah diganggu, maka dia akan turun ke warga atau rumah warga ke pemukiman dan mengganggu kita, ya, aktivitas kita. Sehingga ada babi hutan yang datang atau harimau yang membuat kita takut. Nah, kenapa itu terjadi? Karena kelangsungan hidupnya kita ganggu di hutan. Selanjutnya, kita mengurangi penggunaan kertas yang berlebihan. Anak-anak ibu sering tidak menggunakan kertas untuk buat pesawat-pesawat. Ya. Nah, padahal itu membuang-buang kertas. Ya, apabila tidak diminta oleh gurunya untuk melakukan kreativitas, maka kita jangan menggunakan kertas dengan sembarangan. Merobek-robek kertas atau buku butuh proses waktu yang sangat panjang agar pohon itu tumbuh kembali. Kertas terbuat dari apa bisa terbuat dari kayu yang kecil? Tidak, butuh kayu yang besar. Proses tanamannya sangat lama sekali untuk tumbuh. Apabila kayu sudah habis, bagaimana kebutuhan kita lagi? Tidak akan terpenuhi. Makanya kita harus menjaga sikap kontrol diri dalam menggunakan barang-barang yang terbuat dari kayu. Nah, selanjutnya, siapa yang sebaiknya dimiliki oleh pengrajin kayu? Apa sikap yang seharusnya dimiliki oleh pengrajin kayu
agar kelestarian hutan tetap terjaga. Menanamnya kembali. Iya, bagus Yo, menanamnya kembali. Terus melakukan tebang pilih. Pilih pohon-pohon yang sudah tua dan memotong pohon serta menanamnya kembali. Nah, baiklah anak ibu semuanya, marilah kita berdiskusi. Anak-anak ibu akan ibu bagi dalam beberapa kelompok. Ada kelompok guru nantinya sesuai jenis-jenis profesi, ada TNI, pilot, dan polisi. Dan ibu akan bagikan nomor kepala. Silakan nanti kelompoknya masing-masing kan bagikan nomor kepala yang ada. Setelah kita berdiskusi nomor kepala, untuk menghasil evaluasinya nanti nomor kepala yang terpanggil, maka dialah yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan sesuai dengan lembar RKPD yang sudah didapatkan. Danau yang kering, dia melihat seekor ikan yang mengeleper. Baca soalnya lagi. Terkait LKPD 2, itu ada ibu mendiskusikan jenis-jenis pekerjaan terhadap profesi yang berhubungan dengan pengolahan kayu. Dan untuk LKPD 3, anak ibu menjawab pertanyaan tentang pelestarian sumber daya alam. Dan sebagian kelompoknya harus bekerja sama. Ada yang menjawab pertanyaan di LKPD, kemudian disalin ke lembar hasil diskusi kelompoknya. Kertas ke tempel di kertas pelangi ya.
Dan Ibu akan bagikan nomor kepala. Silakan nanti kelompoknya masing-masing kan bagikan nomor kepala yang ada. Setelah kita berdiskusi nomor kepala untuk menghasil evaluasinya nanti, nomor kepala yang terpanggil, maka dialah yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan sesuai dengan lembar RKPD yang Nomor 1. kemudian dari kelompok guru, dari kelompok dokter. Iya, kelompok guru tangan buat kelompok sila. Dari kelompok dokter. Tanpa bermanfaat dan kaya dalam akan menyebabkan terjadi banjir dan tanaman sampah. Ya, tepuk tangan buat kelompok dokter. Selanjutnya kelompok TNI. Yang pertama, oke. Terkait dari diskusi kita, ada yang ingin kita tanyakan? Mari kita simpulkan pembelajaran kita. Hari ini kita sudah belajar yang pertama yaitu tentang unsur-unsur intrinsik pada cerita dongeng. Yang pertama apa tadi? Ada judul. Apa lagi? Oh, watak. Pesan moral apa lagi? Iya, awal cerita, akhir cerita, tempat cerita. Yang selanjutnya yaitu proses pengambilan kayu. Kita mulai dari memilih pohon yang sudah baik atau bagus untuk ditebang. Tentunya pohon yang sudah tua. Kemudian kita tebang dan diangkut ke kota oleh pengangkut barang. Kemudian dilakukan oleh pengrajin kayu. Barulah jadi lemari, kursi, apalagi meja. Kemudian produk tersebut dijual ke toko mebel dan membeli ke toko mebel. Sama-sama. Yang ketiga, apa lagi selanjutnya? Pengaturnya. Apa jenis profesi yang ada dalam pengolahan kayu? Satu. Iya, tukang kayu. Apa lagi? Bagaimana dampak terhadap sumber daya alam yang tidak terkontrol? Apa saja dampaknya tadi? Bisa mengakibatkan banjir.
pertanyaan, nanti kita akan tambah poin kelompok kita. Ini soal evaluasinya, silakan kerjakan secara sendiri-sendiri. Baiklah Anak Ibu semua, sudah selesai soal evaluasinya? Sudah. Oke, kita periksa soal evaluasinya. Ini untuk Bapak rebutan untuk menambah nilai poin kelompok. Jadi, mana yang terpanggil nomor kepalanya? Masih ingat dengan nomor kepalanya? Masih. Ya, masih ingat? Kalau Ibu sebutkan nomor 2, silakan yang nomor 2 saja yang unjuk tangan. Kalau Ibu kasih kesempatan nomor 3, nomor 3 saja yang unjuk tangan. Paham? Ini Bapak rebutan untuk menambah poin kelompok. Nomor 1, dengarkan soal Ibu sebelum Ibu bacakan nomor kepalanya. Soal nomor 1, silakan fokus dan bersiap-siap nomor kepala yang terpanggil. Menurut penggalan cerita di atas, kalimat yang menyatakan watak salah satu tokoh adalah titik-titik. Nomor kepala 3. Nenek yang baik telah menolong dengan ikhlas. Bagus, Ibu kasih poin bintang 2. Siap-siap lagi untuk soal nomor 2. Latar tempat untuk cerita adalah titik-titik kepala nomor 1. Ziza, Pinggir danau. apa jawabannya Ziza? Danau. Pinggir danau. Oke, tepuk tangan buat Ziza. Silakan anak Ibu tempelkan reward dan anak Ibu sesuai dengan kelompok. Nempel-nempelkan jangan apa-apa nanti. Ini kelompok 4. Semuanya di atas nah. Nah, baiklah anak Ibu semuanya. Sekarang setelah kita lihat perolehan reward kelompok antara kelompok 1 dan kelompok 4 berimbang ya. Kayaknya sepertinya yang banyak itu adalah kelompok 1. Silakan maju perwakilan kelompok 1. Perwakilan kelompok 2. Nah, tepuk tangan buat pemenang kelompok. Tepuk tangan buat pemenang kelompok. Oke, baiklah anak Ibu semuanya. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bersyukur dan dipimpin oleh ketua kelas berdoanya. Silakan ketua kelas maju ke depan untuk mana posisi siapnya? Mana posisi siap? Bersyukur.